kaya alam dan budayanya. Menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izinnya kita diberikan kesehatan dan alhamdulillah dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa dan dapat melakukan amaliyah ibadah yang lain lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, topik kita pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat aktual, yaitu tentang game online dalam perspektif Islam. Siapa sih yang tidak tahu dan mengenal game online sekarang ini? Hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal game online, apalagi kaula muda yang luar biasa, sangat terhipnotis dan boleh dikatakan kecanduan dengan game online ini. Bahkan tidak hanya kaula muda, para orang-orang dewasa, bahkan juga orang tua tidak sedikit juga yang terhipnotis dengan game online ini. Apa sih game online itu sebenarnya? Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, game online adalah sebuah permainan yang berbasis internet. Dan ini sangat mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Karenanya banyak orang yang terhipnotis dengan permainan game online ini sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa istirahat, lupa makan, bahkan juga lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana perspektif Islam tentang game online ini? Prinsipnya permainan atau game online ini prinsipnya ya mubah hukumnya. Hukumnya normal saja, biasa saja. Hanya kemudian hukum yang mubah ini dia akan bergeser menjadi makruh. Bahkan juga bisa menjadi haram hukumnya. Kapan dia bergeser menjadi makruh hukumnya? Ketika permainan game online ini menyita banyak waktu. Bisa kemudian orang yang terhipnotis dan kecanduan dengan game online ini tadi, kalau pelajar dia lupa belajar, lupa berangkat ke sekolah. Kalau dia beristirahat, harusnya dia beristirahat, dia lupa beristirahat. Lupa makan, lupa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa melupakan segalanya. Maka ketika permainan game online ini menyita banyak waktu dan orang kemudian kehilangan waktu-waktu yang bermanfaat, ini bisa menjadi makruh hukumnya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah sampai di sini hukum makruh? Tidak. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa bergeser kemudian menjadi haram hukumnya. Loh, kok bisa menjadi haram hukumnya? Bisa. Betapa banyak kita saksikan game online yang berbasis internet ini dilakukan dengan basis perjudian, dengan taruhan. Ini bisa menjadi bergeser hukumnya, yang tadinya mubah kemudian makruh, bahkan bisa menjadi haram. Lebih-lebih lagi kemudian misalnya dari durasi yang panjang dia melakukan kegiatan bermain dengan game online, kemudian tiba waktu salat sampai kemudian dia meninggalkan sholat, yang itu bagian dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lalaikan itu, dia tinggalkan itu. Dan memang pada umumnya ketika permainan game online ini dilakukan oleh kaula muda atau oleh siapapun, bahkan juga orang tua, itu memakan durasi waktu yang cukup panjang dan berlama-lama. Dari mulai iseng-iseng, tapi kadang-kadang bisa lama-lama dia terhipnotis dan kemudian dia menjadi kecanduan, lupa waktu, lupa segalanya, sehingga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dia tinggalkan. Durasinya panjang, kemudian ketika di-cut itu juga tidak memungkinkan, maka
Bisa jadi orang rela meninggalkan sholat maghrib, bisa meninggalkan sholat isya, karena berpanjang-panjang dia bermain game online ini. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah persoalan kita sebenarnya. Bukan persoalan kaula muda, bukan persoalan anak-anak saja. Persoalan ini juga ada pada orang tua. Betapa banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, orang-orang tua yang harusnya memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada anak-anaknya, justru dia terperangkap dengan permainan game online ini. Bahkan akhirnya kadang-kadang dia bermalas-malasan dan tidak ingin mencari nafkah dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya. Inilah efek negatif dari game online itu. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, durasi permainan yang sangat panjang dan melelahkan ini sebenarnya sangat memberikan efek yang negatif. Bisa dibayangkan kawan akurat, ketika orang bermain game online dengan durasi yang sangat panjang, bahkan sering waktunya dilakukan, ini kan akan memberikan efek yang luar biasa terhadap kesehatan mata. Smartphone yang kecil, kemudian dengan gerakan-gerakan permainan yang cepat, itu kan memberikan efek yang luar biasa, radiasinya terhadap mata. Maka mata akan lelah, akan memberikan efek yang sangat negatif terhadap kesehatan mata. Dengan pikiran dan otak juga demikian, melelahkan ya, karena dia harus luar biasa mengatur strategi, mencurahkan segenap kemampuannya, dan dia fokus. Setelah dia bermain, bisa dibayangkan itu akan dia sangat lelah. Belum lagi misalnya kalau kita lihat permainan game online, terutama pada anak-anak muda, pada kaula muda, itu umumnya adalah permainan pertarungan. Permainan pertarungan ini kita bisa bayangkan betapa kemudian permainan pertarungan ini, kendati pun itu di situ ada strategi, tetapi memicu kekerasan yang nanti bisa ditiru oleh kaula muda di luar permainan itu. Nah, inilah sebenarnya efek yang sangat negatif terhadap kaula muda ketika permainan game online ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi kecanduan, menjadi terhipnotis, dan bagian dari kesehariannya adalah melakukan permainan game online ini. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang madarat, memberikan bahaya. Dan ada satu petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sifat baik dari seorang muslim adalah meninggalkan apa yang sebenarnya tidak memberikan manfaat buat dia. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita sedang berpuasa Ramadan. Jadi adalah tepat waktunya kita katakan talak 3 terhadap game online ini. Kita ganti dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan amalia Ramadan. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bermunajat, kita bermuhasabah. Insya Allah puasa kita dan seluruh amal ibadah kita akan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.